warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita tunaikan dicatat oleh Allah dan mendapatkan balasan berupa ridho dalam kehidupan akhirat. Jemaah sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu siapa saksimu nanti di akhirat. Kenapa saya ingin menyampaikan tema ini? Karena nanti kita itu ketika sudah meninggal dunia dan ketika sangkakala kedua ditiup dan semua manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang menjadi hakimnya adalah Allah, dan Allah akan menghadirkan saksi-saksi untuk kita. Maka kita harus tahu, ya, Allah sudah memberikan bocoran siapa nanti saksimu dalam kehidupan akhirat. Setidaknya ada 4 kelompok, ya, 4 kelompok yang menanti menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saksi kalau di dunia, perkara yang salah bisa menjadi benar, dan perkara yang benar bisa menjadi perkara yang salah. Karena apa? Saksinya bisa dibeli, bisa dibayar, dan bisa dipengaruhi. Tapi kalau untuk pengadilan akhirat, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Allah tidak akan pernah kita bantah. Siapa kelompok pertama yang akan dijadikan saksi oleh Allah untuk kita di akhirat nanti? Yaitu saksi dari kalangan para nabi. Jadi Nabi Muhammad suatu ketika memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacakan untukku Al-Qur'an. Karena Rasulullah itu paling senang ada yang membacakan Al-Qur'an untuknya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Aqra'u alayka ya Rasulullah wal Qur'anu unzila ilaika." Ya Rasulullah, haruskah aku ini membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Lalu akhirnya Rasulullah memerintahkan membaca Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dipilihlah surat An-Nisa, ya, mulai dari ayat pertama hingga akhirnya ketika pada ayat ke-41 disitulah berhenti, ya. Di situ ayat 41 surat An-Nisa itu berbunyi, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala hada ulaika syahida." Dan bagaimanakah jika keadaan orang kafir jika kami mendatangkan seorang saksi dari kalangan para nabi dan rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas diri mereka. Jadi nanti salah satu keutamaan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau akan menjadi saksi untuk seluruh umat ini. Jadi bukan hanya menjadi saksi untuk umatnya. Nah, di sini akhirnya Rasulullah SAW menjadi saksi untuk setiap umat. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat nanti di hari kiamat Nabi Nuh alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh mengatakan, "Labaik wa sa'daika ya Rabb." Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Maka Nabi Nuh pun dipanggil di hadapan umatnya. Lalu Allah pun bertanya,
bertanya kepada umatnya, bertanya kepada Nabi Nuh, hal balagta ya Nuh, apakah sudah engkau sampaikan risalahku ini kepada umatmu? Lalu Nabi Nuh pun menjawab, sudah ya Allah, aku sudah menyampaikan risalahku untuk mereka. Lalu kemudian Allah pun bertanya kepada umatnya Nabi Nuh dan mengatakan, hal balaghakum, apakah Nuh sudah betul-betul menyampaikan risalahmu untuk kalian semua? Maka umat Nabi Nuh pun berkata, kadzabta Nuh ya Rabb, ya Rabb, Nuh sudah berdusta, dia belum menyampaikan risalahnya untuk kita. Lalu akhirnya Allah pun berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, lihatlah, kaummu mengatakan bahwa engkau tidak pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Apakah engkau bisa menghadirkan seorang saksi? Maka Nabi Nuh pun mengatakan, ya Allah, aku hadirkan seorang saksi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Allah pun memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sudikah engkau menjadi saksi bagi Nuh? Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, ya, aku bersedia. Aku bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Lalu kemudian Allah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu bisa mengetahui? Sedangkan jarakmu, zamanmu dengan Nabi Nuh itu begitu jauh. Bahkan zaman Nabi Nuh kamu belum ada, belum lahir. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, walaupun aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tetapi aku membaca firman-Mu ya Allah, aku membaca kalam-Mu, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Nuh di dalam Al-Quran dan menyampaikan, bersaksi bahwa berdasarkan ayat ini Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya, tetapi umatnya yang mengingkarinya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, kaum Nabi Nuh tidak bisa lari dari persaksian Nabi Muhammad ini, dan ternyata memang mereka terbukti telah berdusta, telah mendustai risalah dari Nabi Nuh. Kemudian kelompok yang kedua yang akan Allah hadirkan menjadi saksi bagi kita nanti adalah syahadatul malaikat yaumal qiyamah, bahwasannya nanti saksi yang akan Allah hadirkan untuk kita adalah yaitu para malaikat dalam persidangan di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti Allah sebagai hakim akan menghadirkan malaikat. Jadi para malaikat itu akan menjadi saksi untuk diri kita. Disebutkan di dalam surat Qaf ayat 21, 22 dan 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wasyahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Jadi setiap orang itu ada dua malaikat di sebelah kanan dan kirinya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghidha'aka fabasharukal yawma hadid. Sungguh kamu dulu telah lalai tentang kejadian peristiwa ini, maka kami singkapkan yang menutupi pandangan matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya, yaitu Raqib dan Atid, mengatakan, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Jadi ada malaikat Raqib dan Atid, ada malaikat hafadha kiraman kadibin, ada juga inna alaikum lahafidin kiraman kadibin, malaikat yang selalu menyertainya. Dan para malaikat ini nanti akan mencatat baik itu perbuatan, baik itu ucapan, ya, termasuk amal kebaikan, amal keburukan, semuanya dicatat. Sehingga akhirnya apa? Malaikat pun akan menjadi saksi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saksi yang ketiga yang akan dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan akhirat nanti adalah syahadatul ardi 'alan nas yaumal qiyamah. Yaitu ketika pada persidangan di hari kiamat nanti Allah akan minta persaksian bumi yang membentang dan segala sesuatu yang ada di dalam bumi itu, termasuk apa? Termasuk lautan, ya, termasuk langit, ya, dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya sering dibaca ketika sholat. Idza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Apabila bunyi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, wa qala al insanu ma laha, lalu manusia bertanya, ada apakah ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan beritanya, bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk berbicara, untuk mengabarkan perbuatan manusia di atas permukaan bumi. Jadi ketika ayat ini dihadapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun bersabda, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha atadruna ma akhbaruha, pada hari itu bumi menyampaikan kabar beritanya. Lalu Rasul mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bumi mengabarkan beritanya? Lalu para sahabat mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Lalu Rasulullah SAW pun menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala ghayriha an takula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fa hadi akhbaraha. Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan bumi mengabarkan beritanya adalah di mana bumi akan bersaksi atas setiap hamba-hamba Allah, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia itu termasuk hamba yang merdeka atau budak sahaya, dengan apa yang diamalkannya di atas permukaan bumi, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Lalu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, amalan orang ini telah beramal demikian. Orang ini telah berbuat demikian. Jadi nanti manusia walaupun tidak mengetahui perbuatan manusia yang lain, atau kita bisa mampu menyembunyikan perbuatan kita dari manusia yang lain, maka di setiap jengkal tanah bumi ini, maka bumi pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saksi yang akan Allah hadirkan untuk kita nanti adalah syahadatu al-dha'if insani alaihi, yaitu anggota badan kita akan menjadi saksi. Di dalam surat Fussilat ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa ba'saruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka datang di hadapan Allah, di pengadilan Allah, maka pendengaran, penglihatan mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi nanti pendengaran, penglihatan menjadi saksi. Bahkan kulit kita akan menjadi saksi. Dan kemudian tubuh kita nggak terima. Kenapa kamu kok ikut-ikutan menjadi saksi? Di ayat berikutnya surat Fussilat ayat 21, Allah menceritakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marid wa ilaihi turja'un. Dan jasad mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu kok ikut menjadi saksi? Lalu kulit itu menjawab, antaqallahu alladzi antaqa kulla syai', yang menjadikan aku bisa bersaksi adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa khalaqakum awwala marati wa ilaihi turja'un, dan dialah Allah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Artinya apa? Badan kita nanti akan menjadi saksi, lisan kita nanti akan keluh, tidak bisa ngomong, tapi badan kita menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin, dan ternyata tidak hanya badan kita, jiwa kita, ruh kita juga akan menjadi saksi. Jiwa kita akan menjadi saksi. Di dalam surat Al-A'raf ayat 37, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan qal zalu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi jiwa mereka yang kafir menjadi saksi. Jiwa itu akan bersemayam di mana saja. Ya. Jiwa itu akan menjadi apa dan sebagainya, akan menjadi saksi. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Baik jasad kita, tubuh kita, termasuk jiwa kita nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sekarang pertanyaannya adalah, jika tidak ada nabi dan rasul yang menjadi saksi, jika tidak ada malaikat yang menjadi saksi, jika bumi tidak menjadi saksi, dan jika tubuh kita, jiwa kita tidak menjadi saksi, maka cukuplah Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Karena apa? Karena segala sesuatunya pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah bisa mengetahui segala sesuatu hidup kita, ditambah para nabi dan rasul menjadi saksi, ditambah para malaikat menjadi saksi, bumi yang membentang ini menjadi saksi, dan diri kita dan jiwa kita menjadi saksi, maka sungguh persaksian mereka tidak akan mampu tidak akan mampu menggoyahkan statement kita. Artinya apa? Maksudnya persaksian mereka tidak mampu kita bantah. Kita tidak akan pernah lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka dengan ini marilah kita senantiasa menyiapkan saksi-saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.